Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Kang Bohel ya. Di sini saya mau melanjutkan video yang kemarin ya, dimana di sini kemarin saya menjelaskan tentang candlestick arah buy, candlestick arah sell, kemudian momentum buy, momentum sell. Ya, di sini kenapa saya menjelaskan ini ya? Jadi memang ini sangat penting, sangat basic sekali dalam BBMA itu kita mengenal dulu nama-nama candlesticknya ya. Karena dalam BBMA itu awalnya seperti dijelaskan kemarin, kita buang dulu Bollinger Band-nya ya sini. Oke. Nah, jadi sebelum terpasang Bollinger Band seperti dijelaskan kemarin, jadi hanya ada candlestick arah buy dan candlestick arah sell saja. Sambil sedikit mengulas tentang candlestick arah ya. Jadi di sini candlestick arah buy adalah candlestick yang open di bawah MA high. Nah, ini kan MA5 dan 10 high, ini MA5 dan 10 low. Nah, di sini candlestick arah buy adalah candlestick bullish yang open di bawah MA high dan close di atas MA high ini. Ya, karena tidak semua candlestick bullish itu open di bawah, close di atas ya. Ada juga seperti ini open di bawah, close di bawah sini. Ini open di bawah MA high dan close di bawah MA high. Makanya dua candlestick ini tidak disebut candlestick arah buy. Nah, yang disebut candlestick arah buy adalah candlestick yang candlestick bullish yang opennya di bawah MA high dan close di atas MA high seperti ini. Nah, ini candlestick arah buy. Ini bukan candlestick arah buy ya, karena opennya di bawah, close-nya tetap di bawah MA high di sini. Baru yang ini candlestick arah buy lagi. Ini candlestick arah buy lagi, ini candlestick arah buy. Begitupun sebaliknya untuk candlestick arah sell ya. Candlestick arah sell adalah candlestick bearish atau candlestick merah ya, yang open di atas MA low, close di bawah MA low. Ini seperti yang ini. Ini candlestick arah sell, ini candlestick arah sell, ini candlestick arah sell, dan ini candlestick arah sell, yang dua ini ya. Nah, kalau yang ini bukan candlestick arah sell, karena dia opennya di atas MA low, close-nya tetap di atas MA low. Baru yang ini disebut candlestick arah sell ya. Ini bukan candlestick arah buy, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini juga bukan candlestick arah buy ya. Kita urut dari sini nih satu persatu ya sambil belajar. Ini candlestick arah buy, ini bukan candlestick arah sell. Ini candlestick bullish saja, candlestick bullish, candlestick bearish. Baru di sini candlestick arah buy. Yang merah ini bukan candlestick arah sell karena dia opennya di atas, tidak close-nya di bawah. Yang ini juga bukan candlestick arah buy karena opennya di bawah MA high dan close-nya masih tetap di bawah MA high. Yang ini bukan, juga baru di sinilah candlestick arah buy. Dan di sini juga ini masih close-nya udah di luar sedikit ya, ini berarti candlestick arah sell. Ini candlestick arah buy. Lalu berikutnya ini juga candlestick arah buy. Nah, dari candlestick ini sampai ke sini, ini ya, dari candlestick sini sampai ke sini, ini tidak ada namanya teman-teman. Biasanya candlestick yang tidak ada namanya itu adalah candlestick rejection untuk melanjutkan tren. Contohnya ini candlestick arah, dia akan naik ke atas sini ya. Bentar, nah ini. Jadi ini candlestick arah buy ini, dia nggak akan langsung naik ke sini. Kecenderungannya dia akan koreksi dulu ke MA low. Ini MA low ya. Jadi di sini ada MA high, ada MA low. Nah, MA low itu fungsinya untuk re-entry, zona re-entry dari candlestick arah buy ya. Ini candlestick arah buy, ketika dia rejection di zona re-entry, dia akan naik. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada ya, candlestick arah buy semua, kemudian dia ke zona re-entry, naik sedikit, kemudian jadi candlestick arah sell, naik lagi. Kemudian di sini jadi candlestick arah buy, turun jadi candlestick arah sell, turun ke sini ya. Ini pengenalan dulu candlestick arah buy dan candlestick arah sell seperti di video kemarin ya. Nah, sekarang kita masukkan Bollinger Band-nya dulu. Nah, ini ya Bollinger Band-nya kita masukkan. Oke, di sini. Nah, setelah tadi semua candlestick arah, ketika dipasang Bollinger Band, namanya jadi berubah ya. Candlestick arah yang close di bawah mid BB namanya candlestick arah sell.
Ini candlestick arah kukuh sell ya. Kemudian ini juga menjadi momentum. Ini candlestick arah yang close di bawah MA low, namanya momentum. Ini momentum ya. Ini momentum. Baru di sini ini membentuk candlestick arah kukuh buy. Karena candlestick arah ini kan awalnya candlestick arah, dia close di atas mid Bollinger Band ya. Sini juga candlestick arah buy. Ini candlestick nggak ada namanya dari sini sampai ke sini, baru di sini membentuk candlestick arah sell. Kemudian jadi candlestick arah buy, jadi candlestick arah sell. Ini candlestick arah kukuh buy karena opennya di bawah mid BB, close di atas mid BB dan MA high ya. Nah itu, ini candlestick arah kukuh sell. Lalu ini candlestick arah kukuh buy yang ini ya. Ini open di bawah mid BB, close di atas MA high dan mid BB, ini candlestick arah kukuh buy ya. Oke, itu untuk sepintas kita ulas yang kemarin ya. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah ekstrim ya. Kondisi ekstrim. Nah, ekstrim itu ada beberapa teori ya. Ada yang menyebutkan ada ekstrim A, ekstrim B, ekstrim C, dan seterusnya lah. Kalau saya pribadi malah nggak paham tentang ekstrim A, ekstrim B, ekstrim C. Sepemahaman saya ekstrim itu ketika MA high ini dia menyentuh top Bollinger Band, maka ini ekstrim ya. Ini saja. Saya berpedomannya ke ekstrim yang betul-betul ekstrim. Ketika MA 5 atau 10 high ini dia menyentuh top Bollinger Band, namanya ekstrim sell. Jadi MA high yang menyentuh top Bollinger Band namanya ekstrim sell. MA low yang menyentuh low Bollinger Band namanya ekstrim buy. Nah, untuk kondisi seperti ini, nah ini kan biasanya suka ada menyebut ekstrim tipe A atau tipe B atau tipe C. Nah, bagi saya ini nggak berlaku gitu ya, karena saya fokus ekstrim itu MA high-nya itu menyentuh top Bollinger Band atau low Bollinger Band. Jika seperti ini ya nggak ekstrim menurut saya ya. Kalau menurut orang lain mungkin ada yang nyebut ini ekstrim B atau ekstrim C. Bagi saya ekstrimnya hanya seperti ini ya. Nah, contoh lagi ini. Ketika MA high ini MA high ya. Kita ganti aja warna Bollinger Band-nya ya biar ente saru gitu ya warnanya. Oke. Kita ganti warna apa, ungu aja lah ya. Nah, biar nggak ketukar. Sini. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ketika MA high nih yang hitam ya, maupun MA 5 ataupun MA 10 menyentuh top Bollinger Band, ini namanya extreme sell. Jadi extreme sell itu yang di atas, extreme buy itu yang di bawah ya. Jadi kebalikannya. Kalau extreme sell dia akan menunjukkan arah awal tren, kalau trend sell ya di sini makanya disebut extreme sell. Kalau yang di bawah di sini ini extreme buy. Oke. Kita cari lagi. Nah, ini extreme sell ya. Harusnya extreme sell ini adalah sinyal untuk pembalikan arah, tapi kok dia naik? Nah, karena di sini ada momentum lalu membuat re-entry, nanti saya jelaskan ya. Oke, berikutnya kita cari lagi ekstrim. Nah, ini juga nih, ini ekstrim buy nih. Tapi kok dia malah turun? Nah, nanti kita jelaskan juga kenapa ada ekstrim juga ada momentum ya. Kebanyakan yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada ekstrim ada momentum. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail ya. Mungkin di video sekarang atau mungkin di video nanti. Bagaimana caranya kita menganalisa ketika momennya itu ada ekstrim tapi ada momentum ya. Oke. Lanjut sini. Nah, contoh ini adalah ekstrim ya. Kemudian ini adalah ekstrim juga, teman-teman ya. Jadi bagi saya pribadi ekstrim itu ketika MA high-nya itu menyentuh top Bollinger Band atau low Bollinger Band-nya. Jika kurang sedikit, nah saya nggak mengenal ekstrim A, ekstrim B, ekstrim C ya. Pokoknya ekstrim itu dia menyentuh top Bollinger Band atau low Bollinger Band. Ketika seperti ini, maka ini tidak ekstrim. Karena MA high-nya ini tidak menyentuh top Bollinger Band. Baru yang ini yang udah jelas-jelas aja ya. Ekstrim itu sangat penting dan makanya di sini harus jelas, harus nampak sekali ekstrimnya. Ekstrimnya harus jelas, harus terlihat MA low-nya itu keluar atau menyentuh top atau low Bollinger Band. Nah, seperti ini. Ini ekstrim yang udah jelas ekstrim, ini ekstrim yang udah jelas ekstrim, dan ini ekstrim yang nggak jelas menurut saya ya. Karena setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang menyebutkan ekstrimnya ada tipe A, B, C, D dan seterusnya, mungkin sampai ekstrim Z ya. Nah, itu ya. Jadi setelah kemarin kita membahas candlestick arah buy, candlestick arah sell,
candlestick arah kukuh buy, candlestick arah kukuh sell, sekarang ekstrim ya. Jadi kondisi ekstrim itu sangat penting nanti. Kalau untuk ekstrim ini nanti sangkut pautnya itu dengan multi time frame teman-teman ya. Nah di sini ekstrim. Nah, ini kok ekstrim terus turun. Nah kan ini berarti ekstrim ini sebagai time frame yang kedua ya. Jadi kalau tips saya gini, ketika kita membuka MT4 dengan menggunakan teknikal BBMA O'Malley di time frame berapapun, ketika kita menemukan ekstrim, kita anggap aja dulu itu sebagai time frame yang kedua ya. Jadi misalkan teman-teman buka MT4, indikatornya BBMA O'Malley, buka time frame H1, kemudian ada ekstrim. Nah, ekstrim itu kita tandai, kemudian kita lihat satu time frame di atasnya. Karena ekstrim itu bagi saya pribadi itu harus terjadinya di time frame yang kedua, bukan di time frame yang pertama ya. Oke, sekarang kita ambil contoh cara menganalisa saya ya. Jadi di sini saya tidak menyertakan entry teman-teman, karena semua video saya itu ke belakang pasti ada entry-nya. Saya di sini menjelaskan momen yang sudah terjadi. Jadi jangan sampai ada yang berkomentar, menjelaskan momen yang sudah terjadi mah gampang, semua orang juga bisa. Memang seperti itu. Nah, jadi menjelaskan momen yang sudah terjadi itu paling mudah. Nggak usah kita punya ilmu tinggi-tinggi. Kita menjelaskan yang sudah terjadi itu paling mudah ya. Nah, cuma kalau pengen lihat entry-nya ya silahkan lihat semua. Dari total 500 video saya itu 90% ada entry-nya semua. Bahkan mungkin 95% ada entry-nya semua. Hanya baru kali ini dan di beberapa video awal ketika saya membuat konten itu ada beberapa yang menjelaskan momen-momennya. Termasuk di video ini juga saya hanya menjelaskan momennya saja ya. Tidak disertai dengan entry. Jadi clear ya. Tidak ada yang berkomentar lagi. Menjelaskan momen yang sudah terjadi sangat mudah. Karena begini teman-teman, bagi saya pribadi ya, saya itu menggunakan teknikal BBMA itu selalu melihat histori sebelumnya sebagai acuan untuk kita entry di momen selanjutnya gitu ya. Jadi saya pasti melihat histori sebelumnya. Histori sebelumnya itu seperti apa, itu akan terulang lagi di kedepannya seperti itu. Hanya memang bermain probabilitas ya. Tidak semua setup yang sama itu hasilnya akan sama. Ya misalkan dari 10 setup itu misalkan yang take profitnya 7, yang lossnya 3 itu juga udah sangat bagus. Atau yang take profitnya 6, yang lossnya 5. Kalau risk rewardnya 1:1,5, 1:2 itu termasuknya sangat bagus ya. Oke, di sini kita coba belajar menganalisa ya. Belajar menganalisa dengan menggunakan re-entry H4, kemudian kita lihat posisi di time frame yang kedua. Karena memang posisi time frame kedua itu bagi saya pribadi itu memegang peranan yang sangat penting ya. Saya kalau menganalisa market BBMA itu yang saya pentingkan dulu itu time frame yang kedua, baru saya turun ke time frame yang ketiga gitu. Pasti di time frame kedua dulu, baru saya naik satu time frame ke, misalkan saya lihat di H1 nih ya, contoh seperti ini. Saya lihat di H1 di sini contoh ya. Kita lihat contoh ini. Di sini ada ekstrim nih ya. Nah, berarti ini kita anggap sebagai time frame kedua dulu. Nah, kita tandai coba ya ekstrim yang ini. Cara menganalisa saya seperti ini. Nah, ini ekstrimnya ini ya. Kita tandai sini. Nah, kemudian kita tandai juga ekstrim yang di bawah sini. Nah, ya. Ini juga ekstrim. Nah, begini kalau saya menganalisa ya. Jadi ketika saya membuka Euro USD semalam, saya melihat di H1 ini ada ekstrim. Oke. Ini sinyal bagi saya nih. Ini sinyal dan ini sinyal. Oke. Nah, dari ekstrim sini saya anggap ini sebagai time frame yang kedua dulu ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda cara menganalisa ya. Kalau menganalisa saya seperti ini. Setiap saya melihat market, maka saya lihat time frame H1 dulu sebagai time frame yang kedua. Nah, kebetulan di sini yang time frame kedua itu bagi saya itu wajib ekstrim atau rejection EMA 50. Jadi hanya dua. Di H1 itu bagi saya harus ekstrim atau rejection EMA 50. Di luar itu saya tidak bakalan ada entry ya. Oke. Kita lihat ini. Ini ada ekstrim, kemudian di bawah sini ada ekstrim. Otomatis ini kan sebagai time frame yang kedua ya. Kita lihat satu time frame ke atas H4. Nah, di H4 itu kan harus ada di zona re-entry teman-teman ya. Jadi ekstrim ini sebagai time frame kedua, maka di time frame H4-nya itu harus ada re-entry. Nah,
Re-entry kan disebabkan oleh tadi re-entry CSA, re-entry CSAK atau re-entry momentum. Makanya teori tentang CSA, CSAK dan momentum saya tempatkan di awal karena memang sangat dasar ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat yang ini dulu. Kita lihat posisi di H4 dulu ya. Oke. Nah, di sini. Ini ada di zona MA high. Di zona MA high ini adalah zona re-entry sell. Kalau zona re-entry buy itu adalah MA low. Ya. Nah, di sini. Nah, di sini kan sebagai time frame kedua, maka saya harus mencari re-entry di time frame atasnya di H4 sini. Oke, di sini ya. Kita lihat ke samping kiri sini dulu. Ketika ada ekstrim kita lihat beberapa candlestick ke sini. Nah, ternyata di sini ada candlestick arah kuku sell. Ini kan ya. Nah, ini. Ini ada candlestick arah kuku sell. Yang ini sudah menyentuh zona MA high atau zona re-entry sell-nya. Nah, di sini pun sama, sudah menyentuh zona re-entry sell-nya. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lihat tadi posisi H1 ya. Posisi H1 di sini dan di sini. Apa perbedaannya di sini dengan di sini? Nah, kita bisa lihat di posisi H1 sini, teman-teman. Bentar. Nah, ya. Kenapa di sini langsung turun sementara di sini tidak? Nah, karena memang di sini tidak ekstrim, ya. Bagi saya ekstrimnya seperti tadi dijelaskan di awal. Ekstrim itu harus menyentuh top Bollinger Band. Kalau ekstrim sell ini tidak menyentuh top Bollinger Band, makanya dia cenderung ke sini kemudian naik lagi. Dia naik lagi ke sini hanya untuk membentuk ekstrim, ya. Ini sama-sama di zona re-entry teman-teman, ya. Sama-sama di zona re-entry, candlestick arah kuku sell ke atas ini ke MA high zona re-entry. Nah, kenapa di sini turun sementara di zona re-entry pertama ini tidak? Karena di H1-nya sini, nah H1-nya sini tidak ada ekstrimnya, ya. Oke, ini tidak ada ekstrimnya. Nah, kalau kita analisa multi time frame kan ini sudah masuk ya. Untuk H1 ekstrim sebagai time frame kedua itu sudah masuk rulesnya. Kemudian untuk di H4-nya ada re-entry juga masuk dan harga sudah berada di zona re-entry sell. Zona re-entry sell itu adalah MA high di sini. Nah, ini zona re-entry sell dari candlestick arah kuku sell ini. Candlestick arah kuku sell ini seperti yang tadi dijelaskan, open di atas mid BB, close di bawah mid BB dan MA low. Makanya ini disebut candlestick arah kuku sell naik untuk mencoba retracement ke bawah. Nah, di sini di zona re-entry sini wajib ada ekstrim atau rejection MA 50. Yang ada adalah di yang sini ekstrimnya. Di sini tidak ada ekstrim, makanya dia turun sedikit kemudian naik untuk membentuk ekstrim. Setelah membentuk ekstrim dia turun. Minimalnya satu candlestick H4 di sini dapat ya. Itu minim-minimnya sekali satu candlestick H4. Oke. Kita lihat H1-nya. Nah, ini kan H1-nya ini ekstrim. Di sini H1-nya tidak ekstrim. Dia turun dulu kemudian naik lagi hanya untuk membentuk ekstrim, konfirmasi untuk time frame kedua. Nah, jika setelah ini kita tinggal turun aja ke time frame ketiga di M15 ya. M15-nya kita hanya tinggal menunggu candlestick arah kuku sell saja di sini. Nah, jadi kita dapat sell-nya di sini, di candlestick arah kuku sell yang ini, ya. Itu. Kalau kita tarik Fibo di sini untuk take profit ini udah cukup teman-teman ya. Nah, kita tarik dari ekor atas sini sampai ke bawah sini. Nah, ini udah TP2 di sini teman-teman ya. Nah, itu jadi seperti ini caranya ya. Jadi jika satunya tidak ekstrim atau tidak rejection MA 50, saya cenderungnya tidak ada entry. Karena patron saya time frame kedua itu harus ekstrim. Kalau tidak ekstrim itu wajib rejection di MA 50 ya. Nah, ini profit. Nah, yang di sini pun sama teman-teman ya. Di sini pun ini sudah membentuk candlestick arah kuku sell. Ini udah membentuk candlestick arah kuku sell di zona yang pertama tadi ya. Cuma di sini tidak langsung turun. Turun sedikit, naik lagi sini kan. Kemudian dia naik lagi ke sini. Nah, ini kan ibaratnya lumayan lama teman-teman, mengganggu psikologis ya. Dari sini turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Nah, ketika di H1-nya membentuk ekstrim, maka dia akan terus turun. Kebiasaannya seperti itu. Ketika terjadi ekstrim, maka dia bakal turun seperti ini ya. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi di sini.
ekstrim di H1 ini harus ada re-entry di time frame H4. Nah, di sini time frame H4-nya ada re-entry candlestick arah kuku sell. Kemudian dia naik ke zona re-entry pertama kalinya tidak terbentuk ekstrim. Lalu dia naik lagi ke zona re-entry-nya di sini MA high gini dan terbentuk ekstrim, makanya dia turun ya. Oke. Itu. Lalu gimana Kang yang di sini? Nah, yang di sini ya. Yang ekstrim H1 sini. Nah, ini kan membentuk ekstrim lagi. Nah, caranya kita memfilter dengan ini teman-teman, dengan MA50. Nah, ini posisinya zone zero loss sell ya. MA50 ini di atas mid Bollinger Band, artinya di sini kita cari peluang sell saja. Ketika ada extreme buy, ini tidak bagus karena yang kita cari adalah extreme sell dalam keadaan zone zero loss sell ya. Kalau zone zero loss buy ya kita carinya peluang buy gitu. Kalau extreme sell berarti zone zero loss sell. Kalau extreme buy berarti zone zero loss buy. Kita cari peluang buy. Sekarang kita hapus dulu yang ini ya. Ini hanya sharing aja teman-teman. Cara saya ini ya. Mungkin banyak kekurangannya atau ini ya mohon maaf. Karena ini saya hanya menjelaskan bagaimana cara saya menganalisa market saja. Mungkin di luaran ada yang berbeda-beda teorinya seperti itu. Yang penting bagi saya menjelaskan tentang dasar dulu, candlestick arah buy, candlestick arah sell, candlestick arah kuku buy, candlestick arah kuku sell, kemudian ekstrim. Itu yang paling terpenting dulu ya. Di luar itu mungkin saya juga agak kurang paham tentang ekstrim A, ekstrim B, ekstrim C, kemudian tentang momentum, ekstrim, TP wajib, MHV itu bahkan nggak pernah saya gunakan ya. Pull structure itu saya nggak gunakan. Saya langsung shortcutnya aja ke bagaimana cara entry-nya. Karena kalau kita menunggu harus terbentuk pull structure dulu, itu mungkin orang akan malas mengamati BBMA ini. Ini harus ada membentuk dulu momentum, ada ekstrimnya, ada TP wajibnya, kemudian ada MHV-nya, baru terbentuk CSAK. Kita menunggu reentry CSAK-nya. Jadi tahapannya sangat panjang dan orang akan malas belajar BBMA. Nah, versi saya ini lebih mudah lagi ya. Lebih mudah, kita cari shortcutnya aja bagaimana cara entry menggunakan BBMA O'Malley ya. Ini versi saya teman-teman ya. Mungkin versi di luaran juga masih banyak yang lebih bagus ya, itu sama aja ya. Oke, di sini kita lihat historis ya. Tadi saya bilang di awal, ini saya hanya menjelaskan historis yang udah terjadi, yang sering orang bilang anak TK juga bisa menjelaskan historis yang udah terjadi. Tapi bagi saya sangat penting. Kita sangat penting mempelajari historis sebelumnya. Kalau kita malas untuk membacktest momen ke belakangnya, ya ibaratnya peta-peta rambu-rambunya kita nggak tahu. Nah, kita nanti sering tersesat kalau dianalogikan seperti itu. Nah, sekarang di sini ya. Sini saya udah tandai kemarin ini ya. Ini tanda-tanda yang kemarin belum saya hapus. Ini ada candlestick momentum sell, kemudian ke zona re-entry ya. Nih, momentum sell ke zona re-entry. Lalu berikutnya ini momentum sell, lalu ke zona re-entry. Lalu ini momentum sell, CSA sell, zona re-entry. Momentum sell, zona re-entry. Kemudian ini ada candlestick arah sell, zona re-entry. Lalu ini momentum sell dan ini zona re-entry. Nah, ya itu. Ini udah lengkap karena posisi di sini sedang zone zero loss sell, maka kita cari peluang sell. Sellnya itu bisa berdasarkan time frame keduanya, bisa menggunakan patokan extreme sell di H1 ataupun rejection MA50-nya di H1. Ya, rejection MA50 di atas ya, bukan di bawah. Kalau rejection MA50 di bawah itu peluangnya buy. Kalau rejection MA50 di atas itu peluangnya sell. Karena ini kita dalam posisi zone zero loss sell, maka kita cari peluang sell ya. Nah, sekarang di sini kalau teman-teman perhatikan di sini, ini momennya semua sama, teman-teman. Polanya semua sama ya. Dari mulai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini polanya sama, identik. Kalau kita nggak mempelajarinya, kita nggak bakal tahu teman-teman kalau pola ini adalah pola yang sama ya. Bentuk candlesticknya aja yang berbeda-beda ya, bentuk candlesticknya aja yang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat polanya sama nih ya, kita lihat posisi di time frame kedua ya. Saya kan selalu berpatokan time frame kedua itu sebagai time frame utama untuk menganalisa. Nah, di time frame kedua itu yang tadi seperti dijelaskan di awal, bisa terjadi ekstrim atau rejection MA50. Mana aja salah satu dari itu. Ekstrim bagus, rejection MA50 juga bagus. Oke. Kita sekarang lihat di sini, apakah dua kondisi itu, ekstrim atau rejection MA50 itu ada di sini. Karena ini polanya momentum re-entry turun,
CSA reentry turun, momentum reentry turun, CSA reentry turun, momentum reentry turun, momentum reentry turun. Ini pasti ada kesamaan pola di time frame yang kedua ya. Karena kita lihat time frame keduanya di H1. Nah, ya. Kalau tadi yang di sini kan ekstrim ya, yang barusan tadi saya jelaskan. Sekarang kita lihat di sini. Apa pola kesamaannya? Lihat teman-teman di sini. Ada rejection EMA 50. Ya. Momen pertama ada rejection EMA 50. Lanjut kita lihat ke momen yang kedua, ada rejection EMA 50. Ada ekstrim. Menempel dikit ya. Yang ini ada rejection EMA 50, ada ekstrim, ada setup lubang ya. Kemudian yang ini ada rejection EMA 50. Lalu yang ini ada rejection EMA 50. Yang ini ada rejection EMA 50 dan ekstrim. Jadi selalunya time frame kedua itu seperti itu, teman-teman. Ya. Selalu time frame kedua itu yang kita tunggu itu yang seperti ini. Saya selalu menunggunya momen-momen yang seperti ini, time frame kedua itu. Kalau tidak ekstrim ya pasti rejection EMA 50. Nah, jika setelah terbentuk konfirmasi seperti ini, H4 udah ada re-entry dan sudah ada di zona re-entry ya. Kebetulan ini zona re-entry-nya ya MA high karena momentum sell, CSA sell pasti re-entry-nya di zona MA high. Nah, di zona MA high ini yang kita tandai ini semuanya ada MA 50-nya rejection. Nah, ini kan rejection MA 50. Tadi udah dijelaskan semuanya ada rejection MA 50. Lantas gimana Kang jika time frame H4 dan H1 sudah valid nih? Artinya ini dua time frame sudah valid teman-teman. Teman-teman hanya tinggal pindah ke M15. M15-nya hanya tinggal menunggu candlestick arah kuku sell seperti yang ini. Ini sell di sini ya. Kemudian kita lihat di momen yang ini apakah candlestick arah kukuhnya. Nah, di sini pastikan candlestick arah kukuh di sini. Apalagi ini candlestick arah kukuhnya break EMA 50 juga ya. Lanjut momen berikutnya di atas. Nah, ini juga sama, ada candlestick arah kuku sell di sini. Ya, setelah rejection EMA 50 di H1, teman-teman tinggal pindahkan ke M15 untuk menunggu candlestick arah kuku sell saja di sini. Lanjut teman-teman entry sell, kemudian tarik Fibonacci-nya tadi. Mau TP1 banding 1 minimal, TP1 banding 2, TP1 banding 3. Nah, kalau mau nanti TP-nya tinggal digeser-geser atau entry-nya jangan satu layer. Misalkan kita entry 0,01, 2 atau 3 layer, satu di TP1, satu di TP2, satu di TP3. Ketika udah TP2 yang atau TP1, SL-nya pindahin ke break even seperti itu. Geser-geser SL untuk mengurangi resiko market berbalik arah. Nah, ini juga sama di sini. Ada candlestick arah kuku sell sini ya. Bisa di candlestick arah kuku sell sini dulu boleh, atau bisa kita menunggu dikit lagi breakout EMA 50 juga boleh ya. Kemudian kita lihat momen atas juga di sini. Nah, ini juga sama sini. H1-nya rejection EMA 50 di sini membentuk candlestick arah kuku sell. Teman-teman tinggal sell aja di situ. Ya. Kemudian di sini mana? Tadi oke ini. Nah, ini juga sama sini. Ada candlestick arah kuku sell sini. Lalu nggak ada lagi ya. Oke, nah ini. Dan ini semuanya take profit teman-teman. Karena apa? Karena multi time frame-nya masuk semua. H4-nya ada re-entry momentum atau re-entry candlestick arah atau re-entry candlestick arah kuku. Pastikan sudah menyentuh zona re-entry, yaitu ketika zona re-entry sell adalah MA high-nya. Ini momentum sell, zona re-entry-nya MA high-nya. Seperti ini ya. Kita tandai di zona-zona re-entry sini. Nah, ini kan candlestick-nya kita nggak tahu Kang ini lagi berjalan. Ya memang ini tadinya posisinya lagi berjalan, tapi ketika di H1-nya itu ada rejection EMA 50, kemudian di M15-nya jadi candlestick arah kuku, nah itu kecenderungannya bakal turun ya. Tidak 100% ya. Karena ada juga gagalnya. Yang penting dari contoh momen ini ada berapa nih teman-teman? 1 2 3 4 5 6. Ada 7 sampel yang saya buat sekarang dari Euro USD ini semuanya profit ya. Semuanya profit, tidak ada yang loss ya. Entry-nya di sini tuh. Candlestick arah kuku sell, semuanya di candlestick arah kuku sell M15. Kalau kita tarik Fibo, ini udah pasti profit TP minimalnya TP1 atau TP2, TP3 pun di sini kena ya. Nah, ini untuk
penjelasan cara saya entry ya. Nah, jadi candlestick arah sudah, candlestick arah kukuh sudah, momentum sudah, ekstrim sudah, ya sudah selesai. Hanya itu saja yang saya pahami. Selebihnya saya kurang mengerti juga tentang ekstrim, momentum, TP wajib, MHP, CSHK ya. Tuh, jadi untuk next video berikutnya part 3-nya saya mau menjelaskan tentang ini momentum tapi ekstrim ya. Jadi mana yang harus kita ambil, mana yang harus didahulukan, apakah momentumnya ataupun ekstrimnya ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita beralih ke copy trading saya ya. Oke, di sini. Nah, ini ya. Ini copy tradingnya masih tetap berjalan, teman-teman. Di sini kita lihat profitnya. Nah, ini profit hari kemarin 373 atau 3 dolar ya di sini. Ini alhamdulillah udah profit sekitar, kita lihat minggu lalu ini profitnya 20 dolar ya. Kalau kita lihat dari awal, ini saya deposit itu belum lama teman-teman, karena ini akun kedua ya. Kita lihat coba. Nah, ini saya deposit kemarin tanggal 21, sekarang tanggal 30, baru sekitar 9 hari ya. 9 hari saya udah profit 26 dolar dari 480 dolar ya, karena ini dibikin akun sen. Lalu untuk akun satunya, nah ini untuk akun satunya ya teman-teman ya. Ini akun satunya juga alhamdulillah. Kita lihat historisnya kemarin ya. Oke, dari sini sampai ke sini. Sekarang hari apa sekarang? Rabu ya. Sekarang hari, oh ini Mas September ya. Nah ini kita lihat dari tanggal ini. Nah 29 sampai 30 ya. Nah semalam dapat 213 sen atau dapat 2 dolar ya. Nah ini juga udah lumayan teman-teman. Kita lihat bulan lalu. Nah ini bulan lalu saya deposit itu 4747 Australia sen atau sekitar 500.000 ya. Ini saya deposit 500.000, kemudian keuntungan saya 8.900 sen atau 89 dolar. Saya udah melakukan penarikan 8.000 sen atau 80 dolar ya, kurang lebih sekitar 800.000 kemarin. Nah 800.000 ini, nah ini udah saya tarik dan udah masuk. Kemudian saya bikinkan satu akun lagi karena saya ikut program ternak akun yang saya buat ya. Jadi saya bikin ternak akun tuh seperti ini. Teman-teman kalau mau ikutan boleh. Programnya seperti ini. Saya membuat program itu, pertama kita deposit itu 500.000 dibikin akun sen jadi 4.700-an ya, kurang lebih 4.700. Lalu untuk sewa VPS-nya itu 100.000 per bulan ya. Contoh di sini. Saya contoh di sini 500.000, profitnya 800.000 ya. Depositnya 500.000, profit 800.000, itu udah nutup buat biaya VPS 100. Masih ada sisa sekitar 700. Makanya yang 700.000 ini saya simpan 200.000, 500.000-nya saya bikinkan akun yang kedua. Nah, jadi saya bayar lagi untuk akun kedua ini VPS-nya 100.000. Nah, tapi nanti kan penghasilannya jadi dari dua akun teman-teman ya. Dari akun 1 dan akun 2. Nah, ketika akun 1 berkembang, akun 2 berkembang. Ketika akun 1 profit 50%, akun 2 profit 50%, kan berarti udah 100% nih. Kita withdraw, bikinkan satu akun lagi jadi 3 ya. Nah, jadi 3. Nah, habis 3 itu, dari 3 ini untuk membuat keempat itu kan lebih cepat. Mungkin bisa sampai hanya 20 hari itu dari 3 akun ini udah jadi 4. Nah, kalau dari 4 ke 5 itu kan nggak mungkin lebih lama, pasti lebih cepat. Bisa jadi 15 hari ini dari 4 akun ini untuk bikin satu akun ke 5 itu lebih cepat. Kemudian udah 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dari modal awalnya hanya satu akun 500.000 dan VPS 100.000 gitu. Jadi nanti program saya itu seperti itu. Teman-teman semua rata-rata punya akun 10 akun dari satu akun. Nah ini kan resiko tetap ada ya. Resiko terburuk itu semua trading itu adalah MC gitu ya. Cuma selama ini udah saya ini ya, udah ada yang akun saya udah ada yang berjalan juga 3 bulan ya, alhamdulillah. Saya udah ada 4 akun itu dari satu akun awalnya. Dari satu akun itu saya kembangkan jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah di minggu awal sekarang saya udah profit lagi untuk membuat satu akun lagi jadi 5. Nah
saya udah estimasikan dari satu akun ke 10 akun itu kurang lebih 3 bulan teman-teman. Kurang lebih 3 bulan. Yang lama itu dari 1 ke 2 karena berjalan dari satu akun ya. Berjalan dari satu akun ke 2 akun itu agak lama. Kalau dari 2 ke 3 itu kan gotongan. Dari 3 ke 4 itu gotongan. Dari 4 ke 5 gotongan. Apalagi dari 7 akun ke 8 ke 9 10 itu hanya mungkin 5 hari. 5 hari kita bikin lagi, 5 hari kita bikin lagi, 5 hari kita bikin lagi. Nah, setelah terkumpul 10 akun ya, berarti teman-teman sewa VPS-nya kan 1 juta per bulan. Nah, tapi profitnya kan besar. Ya. Profitnya lebih dari 1 juta. Nah, contoh ini aja saya contoh akun yang ini. Saya contoh akun ini, dari satu akun ini profitnya 8.000. Ini 1 bulan setengah teman-teman ya. Artinya udah melebihi 100%. Bahkan ini 200%. Nah, jadi nanti dari 10 akun ini berarti teman-teman sewa VPS-nya itu 10. Karena satu akun ini satu robot. Bukan satu akun satu robot, satu akun ini dipasang 3 robot teman-teman. Kalau teman-teman misalkan itu mau nggak mungkin satu akun dipasang 3 robot. Silahkan datang ke sini. Nanti saya jelaskan di sini bagaimana robot ini bekerja dan seperti apa robotnya dipasangkan dalam satu akun. Ya. Jadi dipasang 3 robot. Nah, nanti kalau misalkan untuk teman-teman yang dekat sini atau mau langsung main ke sini, silahkan nanti kontak saya aja. Kita ketemu di sini, kita main di sini, kita ngopi di sini, kita berbicara tentang bisnis trading seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa kembangkan akun, bisa ajak teman-temannya juga di sini. Tapi tetap resiko MC ada ya. Jadi saya nggak ngomong manisnya aja. Resiko terbesarnya adalah MC gitu. Tetap ya. Walaupun di sini posisinya seperti ini. Nah, ini yang barusan kan tadi lagi floating, tapi sekarang udah selesai. Kita lihat posisi hari ini ya. Nah, hari ini baru dapat 12 sen teman-teman. Pagi ini ya, sampai jam 9 ini udah dapat 12 sen. Tapi nanti sampai malam itu bisa sampai 300 sen. Bahkan kalau lagi marketnya mendukung itu bisa sampai 500 bahkan 700 sen sehari ya, dari modal segini. Nah, ini tadi kan banyak nih. Tadi banyak floating. Ini kan buy sell dulu. Nanti ketika dia turun, dia buy lagi. Ketika turun lagi, buy sell lagi. Jadi ini bukan murni martingale. Ya, jadi ini hedging marti. Jadi di hedging juga, di marti juga. Kita di sini hanya ngambil 10 sen. Atau kadang 7 sen atau 5 sen. Dikumpul-kumpul dari 7 sen 5 sen ini. Nah ini ya. Hari ini aja udah dapat 12 ya. Kita lihat posisi hari kemarin. Hari kemarin kan berarti ini ya. Nah ini tanggal 29. Nah, dapat 210 sen ya. Kita lihat lagi di tanggal 8-nya, 28 sini ya. Kita lihat dapat 150 sen. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 27 ini juga jalan, Sabtu Minggu jalan juga di Bitcoin ya. Nah, ini di Bitcoin sini tuh, Bitcoin ya, BTC. Ini kita dapat 300 sen, teman-teman. Hari Minggunya. Nah, kita lihat lagi hari Sabtunya tanggal 26 sini. Hanya dapat 46 sen ya. Kemudian kita lihat lagi di sini di tanggal 25-nya hari Jumat ya. Kita lihat dapat segini. Ini dapat jackpot. Dapat 1746 dalam satu hari ya. Kalau marketnya lagi bagus-bagus ya seperti ini. Nah, kita lihat lagi di hari tanggal 24-nya ya. Kita lihat tanggal 24. Tuh cuma dapat 116. Nah, ini kita dapat profit besar di sini tanggal 25, 1746 sen. Nah, itu terkadang memang nggak sesuai target, bahkan bisa melebihi target. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau join, nanti saya kasih link grupnya di deskripsi atau di kolom komentar yang di pin. Nanti teman-teman tinggal klik aja masuk ke situ, bisa tanya jawab langsung sama saya di situ juga dengan para admin di situ ya. Jadi di sini saya ada adminnya, ada 3 yang membantu pembuatan akun, yang membantu menyantolkan akun gitu. Jadi kita di sini nggak tampung dana. Dana tetap di akun teman-teman, yang deposit teman-teman, yang withdraw teman-teman. Untuk sharing profitnya malah kita yang minta ke teman-teman. Jadi kita nggak punya akses untuk mau withdraw akun teman-teman, nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman buka akun, deposit sendiri, withdraw sendiri. Depositnya sendiri, setelah deposit serahkan nomor akun, passwordnya sama biaya adminnya 100.000.
minimal depositnya itu 500.000. Nah, kita di sini berbicaranya tentang deposit kecil saja ya. Karena ini resiko tetap ada, untuk kemungkinan MC tetap ada ya. Jadi kita depositnya kecil aja, 500.000, lalu kita kembangkan. Nah, ini nggak usah dijadikan patokan utama atau penghasilan utama. Ini hanya untuk pasif-pasifan income saja, teman-teman ya. Untuk pasif-pasifan income saja. Jadi setelah teman-teman punya 1 akun, 2 akun, 3 akun, sampai 10 akun, insya Allah pendapatannya udah ada kalkulasinya di grup itu sekitar 3 juta per bulan dari modal 500.000. Dari modal 500.000 itu kalau udah berjalan 10 akun, maka passive income kita adalah 3 juta kurang lebih per bulan. Bisa kurang, bisa lebih. Itu sudah sharing profit dan juga sudah sewa VPS. Bersihnya kurang lebih 3 juta. Itu program saya. Semoga programnya berjalan mulus, berjalan lancar, marketnya selalu mendukung, dan mudah-mudahan kita bisa profit bareng-bareng ya. Oke teman-teman, itu aja. Nanti silahkan klik linknya aja untuk grupnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.